Oke, kembali lagi bersama aku Joy. Buat kalian yang senang main game, live streaming, rekam game, atau mungkin para content creator, kalian mungkin gak asing dengan software yang bernama OBS, Open Broadcasting Software, kalau nggak salah ya kepanjangannya. Nah, itu aplikasinya kayak gini. Yang aku mau share ke kalian kali ini tentang apa namanya? Kalian kan punya webcam. Entah kalian pakai webcam yang USB yang kecil itu, atau mungkin kalian pakai Elgato Camlink 4K ya. Yang di sebelah kiri ini scene ya. Nah, di sini aku pisahin ketika main game itu scene-nya yang ini. Scene-nya yang ini terdiri dari ada webcamnya, ada game capture-nya atau monitor capture, terserah kalian mau isi apa. Jadi biar terorganisir lah. Kita balik ke yang ini, webcam full. Aku bikin scene ini, aku kasih nama webcam full. Terus isinya di sini kan add video capture device. Nah, itu isi di dalamnya ya ini Camlink, Elgato Camlink ya. Nah, di bagian ini bisa kalian klik kanan di Camlink atau webcam kalian, apapun itu bisa klik kanan. Kalian bisa tambah filter. Dari filter ini ada apa aja? Ada apply LUT, chroma key buat yang ngilangin green screen ini jadi transparan. Ini karena nggak ada layer lagi di bawahnya, jadi kan nggak terlalu kelihatan transparan. Jadi ada fitur-fitur lumayan banyak nih buat ngemodifikasi kamera kalian lah ya, webcam kalian. Ada luma key, render delay, sharpen, virtual cam, dan lain sebagainya. Nah, aku mau hapus ini dulu. Nah, videonya kalau tanpa LUT, ini kamera yang aku pakai saat ini adalah A6300 dengan lensa 25mm 7 Artisan f1.8. Terus aku setting picture profile-nya off. Terus picture style ya. Picture style netral, min 1 min 1 min 1. Saturation, sharpen itu min 1 semua lah. Kalau tanpa LUT itu kayak gini ya. Ya mentah banget lah ya. Kayak nggak di color grading. Nah, kenapa kita butuh meng-color grading di OBS? Ya tentunya mempercepat workflow kita bikin konten ya, biar nggak usah grading lagi, biar udah oke lah warnanya dari OBS, dari hasil rekaman OBS. Oke, aku mau tunjukin. Oke, sekarang aku mau tunjukin cara awal nambahin LUT ke webcam kalian. Nah, ini apply LUT, terus kita browse. Ini ada LUT bawaan dari OBS-nya ya, OBS filter. Jadi kalau kalian install OBS Studio itu udah langsung ada ini, posterize. Nah, kalian jadi kayak gini. Ya kayak video filter lah ya. Ini original. Low still. Itu lowering kayak apa ini? Mungkin skin tone kita nggak cocok ya. Ini red isolated, jadi dia hanya ngedetek yang bagian red. Skin tone kita kan termasuk di red juga, selain ada orange-nya. Nah, di sini aku udah bikin LUT-nya. Itu warnanya biar kayak Japanese clean look gitulah. Bisa rada kemerahan juga dikit atau kekuningan ya. Aku taruh di mana? Aku mau cari dulu. OBS recording, OBS LUT. Nah, nanti aku share ini ya buat kalian yang mau pakai. Jadi warnanya kayak gitu. Keren nih. Kulitku. Jadi terlihat fresh ya. Daripada inilah. Kita lihat before after. Setelah kena LUT,
I keren kan. Nah ini kadar LUT-nya terlalu keras menurut kalian. Kalian bisa kurangin di sini di amount, turunin ini 0, ini 100, kita turunin ya, terserah kalian mau pakai amountnya berapa ya. Nah cakep bro. Oke, ngomong apa lagi ya biar durasi nambah lah dikit. Oke, ini contoh penggunaan di scene lain ya. Di sini kita bikin scene-nya kayak ini, aku bikin scene intro terus ada tulisannya. Kalian bisa tambah apa namanya? Ini hanya sebuah gambar PNG transparent. Bisa kalian bikin kayak gini. Terus ini juga PNG kotak melingkar. Bukan. Ini. Oh, ini. Jadi aku bikin transparan PNG terus backgroundnya hitam, terus aku bolongin tengahnya, aku tambahin tulisan, terus aku save sebagai PNG. Jadi bolongnya itu ya tembus gitu. Bisa bikin kayak gini. Nggak usah edit di Premiere atau software editing video kalian. Jadi kan cepet kan. Terus pas main game kayak gini lah tampilannya. Coba aku ubah display satu. Ini untuk bikin konten ini aku install 2 kan, Streamlabs OBS. Jadi aku saat ini ngerekam pakai Streamlabs OBS, ngerekam konten OBS studionya ini direkam di Streamlabs OBS. Aku minimize biar nggak bingung. Nah kalau main game aku pakai scene yang ini PUBG Gaming. Terus rekam konten juga di sini aku jadiin satu ya. Kalau game enaknya game capture ya, bukan display capture. Jadi dia otomatis ngedetek exe gamenya. Di sini Player Unknown Battlegrounds. Kalau kebuka gamenya baru kelihatan nanti di sini. Ya intinya kayak gini nanti tampilannya. Terus webcam yang full tadi aku taruh di sini. Jadi ini source-nya ini ngambil scene yang dari webcam full dibawa ke sini. Kita bisa resize sini. Misalnya kita reset dulu. Kan awalnya segitu klik ini. Jadi ini tuh kayak layer ya, yang paling atas paling. Terus ini bisa di move kemanapun lah ya. Gitu bro. Keren nggak tuh? Terus aku juga bikin webcam frame. Jadi webcam frame aku bikin scenes-nya terpisah. Webcam frame itu ada apa aja? Di sini ada tetap plain Camlink USB, Camlink 4K-nya, source device-nya. Ini juga otomatis kena LUT ya. Jadi semua device dari webcam-nya itu kita isi LUT-nya satu, semuanya ngaruh lah ya. Terus di atasnya aku kasih ini animasi simple aku bikin di After Effects. Ini buat ini logo main gamenya lah, Gamerong. Aku bikin di After Effects. Terus aku export jadi QuickTime. QuickTime itu kan bisa sifatnya bisa transparan ya. Cuman filenya agak gede. Aku export dulu jadi QuickTime, terus aku export lagi. Aku convert lagi itu jadi web movie extensionnya yang ini. Ini aku mau ubah ke yang frameable orange ya. Oke. Ini aku ini board webcam frame-nya sama, cuma aku ganti logonya aja. Frameable. Jadi yang di sini yang pakai frame aku tinggal aktifin ini centang matanya. Hidupin. Apa? Ini kuncinya biar nggak kepindah-pindah. Ini juga bisa dipindah-pindah. Oke, itu aja quick tips aku hari ini. Buat yang ngerasa dapat manfaatnya, kalian suka video ini, kalian bisa like terus share. Buat yang nggak suka atau yang emang musuhan sama aku, ada dendam pribadi atau apa namanya, ada yang komen tuh
kayaknya saingan bisnis kayak gitu. Yang ini kalian bisa dislike, ya terserah, aku nggak peduli gitu. Oke, see you.